Jadi lanjut potong terus ngetek loh, itu bisa dipotong kan maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almastofi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah basis data tentang normalisasi basis data. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tahapan normalisasi mulai dari UNF sampai 3NF. Setelah itu saya akan membuka command line dan login ke MariaDB melalui SMPP untuk menerapkan DTL dan TML-nya. Studi kasus yang saya pakai adalah database pemesanan menu di sebuah warung makan. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses menyusun atau mencegah sebuah tabel dengan tujuan mengurangi redundansi data dan mencegah anomali pada proses insert, update, maupun delete. Dengan normalisasi, data jadi lebih mudah dikelola. Tahap yang pertama ada tahap UNF. Kita mulai dari data mentah. Di tabel UNF ini, satu baris pesanan bisa punya lebih dari satu menu sekaligus. Contohnya, pelanggan Andi memesan mie ayam dan es teh sekaligus. Jadi dalam satu sel, kolom menu yang dipesan isinya double. Begitu juga kolom jumlah, harga satuan, dan total. Kondisi seperti ini bikin data susah dikelola. Tahap selanjutnya ada tahap 1NF. Syarat 1NF, di setiap kolom harus atomik. Nilainya tidak boleh lebih dari satu. Baris yang tadi punya nilai double, kita pecah jadi baris baru. Jadi setiap pesanan hanya berisi satu menu. Sekarang semua kolom sudah atomik, tidak ada lagi nilai double dalam satu sel. Tahap yang selanjutnya ada tahap 2NF. Tahap 2NF itu syaratnya bebas dari ketergantungan parsial pada tabel 1NF. Identitas satu baris pesanan masih bergantung pada kombinasi nama pelanggan dan menu sekaligus. Kondisi ini menyebabkan adanya ketergantungan parsial karena ada atribut yang sebenarnya hanya bergantung pada sebagian dari kombinasi itu saja. Contohnya kolom harga satuan, harga cuman bergantung pada menu saja. Kita nggak perlu tahu siapa pelanggannya, cukup tahu nama menunya. Otomatis kita tahu harganya. Begitu juga nama pelanggan. Itu sebenarnya identitas pelanggan sendiri, bukan bagian dari transaksi pemesanan. Karena itu, atribut-atribut ini perlu dipisah ke tabel tersendiri. Hasilnya jadi 3 tabel. Yang pertama, tabel pelanggan, terus tabel menu, dan tabel transaksi. Tabel pesanan. Kolom total sengaja tidak disimpan lagi di implementasi database karena nilainya bisa dihitung dari kuantitas dikali harga. Nanti kita hitung langsung lewat query SQL. Tahap selanjutnya ada tahap 3NF. Syarat 3NF bebas dari ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi kalau atribut non-key bergantung ke atribut non-key lain, bukan langsung ke primary key. Misalnya, kalau tabel menu, kita tambah kolom kategori seperti ini. Di sini nama kategori bukan bergantung langsung ke ID menu, tapi bergantung ke kategori ID dulu. Padahal kategori ID sendiri juga cuma atribut biasa, bukan primary key. Jadi alurnya ID, kategori ID, nama kategori, itu namanya ketergantungan transitif. Untuk menghilangkannya, kita pisah lagi kategori ke tabel sendiri. Tabel kategori, terus tabel menu, tabel pelanggan dan tabel transaksi tetap sama seperti di 2NF. Jadi hasil akhirnya ada 4 tabel, pelanggan, kategori, menu, dan transaksi. Dengan bentuk ini, data sudah minim redundansi dan anomali sehingga lebih efisien dikelola. Setelah memperoleh hasil normalisasi hingga bentuk 3NF, struktur tabel tersebut akan saya implementasikan ke dalam MariaDB melalui XMPP menggunakan perintah DTL untuk membuat database dan tabel. Setelah struktur database selesai dibuat, saya akan menggunakan TML untuk mengisi dan mengelola data. Sebagai catatan,
DTL, dan TML. Praktik DTL dan TML di MariaDB SMPP. Sekarang kita masuk ke command line. Nyalakan dulu modul Apache dan MySQL di SMPP Control Panel, lalu login ke MariaDB lewat terminal atau PHP MyAdmin. Di sini saya sudah melanjutkan yang tadi di Excel. Kita buat tabel satu persatu sesuai hasil 3NF tadi. Kita mulai dari tabel yang tidak punya foreign key dulu, yaitu kategori dan pelanggan. Hal ini dilakukan karena tabel yang menjadi tujuan foreign key harus sudah ada terlebih dahulu di database. Jika belum dibuat, MariaDB akan menampilkan error saat proses pembuatan tabel yang memferensikannya. Setelah itu baru tabel menu. Karena tabel ini punya foreign key kategori ID yang mengacu ke ID di tabel kategori. Terakhir tabel transaksi. Tabel transaksi dengan dua foreign key ke pelanggan dan ke menu. Di sini harga disimpan cukup satu kali di tabel menu, karena pada saat di kasus ini kita anggap harga menu tetap. Kalau di kasus lain, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya kolom harga juga disimpan di tabel transaksi sebagai catatan harga saat transaksi terjadi, supaya riwayat transaksi lama tidak ikut berubah ketika harga menu diupdate. Setelah struktur database selesai dibuat menggunakan DTL, langkah berikutnya adalah mengisi data menggunakan perintah DML, yaitu insert. Selain insert, DML juga mencakup select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Sekarang kita coba tampilkan data transaksi lengkap dengan join ke tabel pelanggan, menu, dan kategori. Kolom subtotal dihitung langsung dari kuantitas dikali harga. Jadi kita nggak perlu simpan nilai turunan itu di tabel. Hemat storage. Dari hasil ini kita bisa lihat, misalnya Andi memesan mie ayam, kategori makanan kuantitas 2, harga subtotalnya otomatis kehitung. Sekarang kita coba update, misal nama menu kerupuk mau diganti jadi kerupuk udang. Terakhir kita coba delete, hapus menu yang belum pernah dipesan. Kita cek dulu menu mana saja yang ID tidak muncul di tabel transaksi. Hasilnya muncul pisang goreng, karena memang belum pernah ada yang memesan, kita hapus saja. Kita cek lagi dan pisang goreng sudah tidak ada di tabel menu. Query ini bekerja dengan menghapus baris di tabel menu yang ID-nya tidak ditemukan di kolom menu ID pada tabel transaksi. Dengan normalisasi hingga 3NF, database menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi, serta memudahkan proses pengolahan data menggunakan SQL. Sekian presentasi dari saya. Kita sudah berhasil menerapkan normalisasi dari UNF sampai 3NF, sekaligus menerapkan DTL dan TML-nya di MariaDB melalui XMPP. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.